Baik, ini contohnya dari SLP. Jadi kalau misalnya di sini dalam suatu facility itu ada beberapa area. Di sini ada AP furnace, LP furnace, kemudian dan seterusnya sampai wet edge ini. Selanjutnya kita bisa langkah selanjutnya adalah kita petakan dari flow material dari satu area ke area lain itu sesering apa. Misalnya di sini AP furnace ke LP furnace ini satu kedekatannya, kemudian AP ke wet bench 7 dan seterusnya. Jadi dari sini berdasarkan flow material ini kita bisa bikin activity relationship diagramnya seperti ini. Jadi tadi misalnya AP furnace ke SP furnace ya, ke LP furnace itu adalah satu. Ini AP furnace, kemudian ke LP furnace ini satu, maka dia tidak terlalu dekat karena hubungannya cuman dia di sini hubungannya cuma satu. Nanti dipetakan. Jadi semakin tebal itu berarti dia harus semakin didekatkan. Atau kalau kita bisa mengacu ke tadi kode-kode gambar yang sudah kita jelaskan tadi sesuai dengan standar itu bisa menggunakan itu. Nah, ini kalau di contohnya di sini adalah dia kalau semakin tebal itu berarti hubungannya semakin dekat. Jadi sering material itu sering ada yang ke arah sana. Jadi satu saya berpindah dari departemen itu ke departemen yang lainnya atau area tersebut ke area yang lainnya. Demikian. Nah, ini kemudian kita hitung kebutuhan luas dari masing-masing. Misalnya ini adalah luas untuk CF untuk PVD. Jadi di dalamnya itu ada apa saja sih, ada bagian apa saja di dalamnya PVD. Kemudian jumlahnya berapa, kemudian luas atau dimensi dari masing-masing ini tadi sebesar apa. Nah, itu kita total bisa ketemu satu luasan yang dibutuhkan untuk satu area tadi. Nah, itu dengan cara yang sama kita hitung untuk semua area, jadi luasannya berapa. Nah, setelah itu dari space requirement ini ditambah dengan ARD-nya yang sudah kita bentuk tadi, kita bentuk yang namanya space relationship diagram. Jadi ini kan kita bisa lihat luasannya ada yang besar, ada yang kecil. Ini kaitannya dengan tadi kebutuhan area tadi space requirement-nya ini. Jadi ada yang besar, ada yang kecil, kemudian hubungannya itu sama dengan yang kita dapatkan dari ARD tadi. Demikian, itu adalah katanya dengan space relationship. Nah, dari space relationship ini kita tentukan alternatif layoutnya. Misal di sini kan kaitannya dengan wet bench sama scrub ini harus didekatkan, gitu kan ya. Wet bench sama scrub didekatkan. Maka misal di sini ada beberapa alternatif ya. Alternatif lokasi bisa seperti ini. Ini scrub sama wet bench tidak terlalu dekat. Ini untuk alternatif pertama. Yang alternatif kedua itu dia lebih dekat sih. Wet bench-nya di sini, scrub-nya di sini untuk alternatif kedua. Alternatif ketiga juga sama. Nah, kayak gitu. Jadi ada beberapa pengembangan alternatif. Nah, ini kan kenapa foto didekatkan dengan PIQ ini atau didekatkan dengan ini bagian edge mills ini adalah kaitannya dengan kedekatan ini tadi yang sudah kita dapatkan dari yang sebelumnya. Tuh jadinya semakin dia transaksinya banyak, semakin alurnya dekat, maka lokasinya ini kita penentuannya adalah di dekat seperti itu. Jaraknya harus dekat. Ya, jadi kembangkan beberapa alternatif seperti ini baru kita evaluasi dari alternatif-alternatif tersebut. Nah, faktor yang digunakan untuk mengevaluasi ini tidak harus standar demikian. Jadi bisa nanti tergantung pertimbangan dari perusahaan itu apa. Jadi kita bisa gunakan tools AHP untuk menentukan mana sih dari alternatif tersebut yang memiliki poin yang tertinggi sehingga nanti itu yang akan dipilih jadi alternatif untuk diimplementasikan. Nah, namun ini kriteria yang ada di sini itu bisa digunakan sebagai acuan. Misalnya nanti tujuannya adalah untuk maximus capacity, poinnya apa saja. Kemudian skor untuk alternatif 1, 2, 3 itu bagaimana untuk poinnya si maximus capacity ini. Kemudian productivity itu kaitannya dengan
Jadi nanti outputnya, ini kalau ini case-nya produksi ya. Jadi nanti kalau case-nya warehouse bisa disesuaikan productive warehouse itu seperti apa. Layout flexibility, kemudian work-in process flow. Nah ini kaitannya dengan produksi. Nanti cari yang dia bisa atribut yang digunakan untuk mengevaluasi layout dari gudang tadi. Itu poin-poinnya. Kita lihat di sini yang paling tinggi skornya adalah alternatif 3. Maka selanjutnya adalah alternatif yang dipilih untuk diimplementasikan itu adalah yang alternatif 3 ini. Nah, itu SLP itu prosesnya demikian. Kemudian misalnya ya, kalau kan kita enggak barang yang disimpan itu biasanya banyak, tapi area yang tersedia itu ternyata enggak mencukupi, atau misalnya fluktuasi dari barang yang karena ini produknya seasonal kayak gitu ya, antara peak season dan low season itu fluktuasinya sangat tinggi. Misalnya harus berapa sih luasan warehouse yang kita tentukan, kita sediakan itu tadi. Nah, kadang-kadang kalau yang peak season kita membutuhkan area tambahan kan, karena warehouse-nya mungkin sudah penuh. Ada yang dia menumpuk di depan, ada yang ya itu alternatifnya apa saja sih untuk menambahkan luasan tambahan dari warehouse itu tadi. Nah, kita bisa lakukan proses expanding. Jadi misalnya kalau misalnya berkembang ya ini prosesnya 5 tahun berikutnya itu karena produksinya sudah semakin besar, perusahaan tadi sudah semakin besar, produksinya semakin banyak, otomatis warehouse-nya itu juga harus semakin besar kan. Nah, kalau misalnya awalnya tadi tidak mencukupi, ternyata ada kebutuhan untuk menyimpan lebih banyak produk, maka bisa alternatif pertama dilakukan dengan expanding. Expanding itu bisa dilakukan di area tersebut, misal masih ada area yang belum terpakai, atau dia bisa juga expand ke wilayah lain, ke area lain itu expanding. Nah, ini butuh investasi baru. Atau kalau misalnya tidak mau menginvestasi baru, dia bisa gunakan yang tambahannya tadi itu dengan sistem sewa. Jadi renting. Sewa ini bisa fully lokasinya aja dia yang mengoperasikan atau full sak lokasinya dia yang operasionalnya juga. Jadi dia nanti tinggal membayar. Nah, mekanismenya nanti bisa ya macam-macam di sini untuk yang sewa ini. Oke, kemudian yang ketiga itu adalah dia mengevaluasi yang ada di dalam gudang sendiri untuk penyimpanannya, untuk membuat area baru di situ. Misalnya dengan membuat konsolidasi stok. Kalau ada konsolidasi stok kan berarti yang tersimpan itu bisa lebih kita minimumkan. Kemudian merekayasa dari penyimpanan produknya. Tingginya kalau bisa dikurangi sehingga space-nya yang disimpan itu bisa lebih banyak. Untuk menyimpan produk itu bisa lebih banyak dan seterusnya. Jadi cara-cara ini adalah kita bisa gunakan untuk ketika kita nanti butuh untuk menambah area yang ada di gudang. Oke, kira-kira demikian kuliah mengenai warehouse layout kali ini. Jadi nanti jika ada pertanyaan kita bisa diskusikan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.